Halo pemirsa yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, jumpa lagi dengan saya di channel Akhi Andrialdi. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, terkait dengan bulan Muharram, ada 3 hal yang ingin kita sampaikan pada video kali ini. Pertama, apa makna yang tersirat bahkan yang tersurat di balik penamaan bulan Muharram? Kedua, apa peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram tersebut? Dan yang ketiga adalah apa ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Muharram tersebut? Oke pemirsa, ikuti terus pemirsa. Baik pemirsa yang mulia, jadi ada 3 hal yang ingin kita jelaskan pada video kali ini. Namun sebelum kita jelaskan, bagi pemirsa yang baru mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel ini, channel Akhi Andrialdi, channel kajian Islam terutama terkait persoalan yang up to date dan persoalan yang banyak diperbincangkan. Untuk itu pemirsa yang mulia, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share ke yang lain untuk multi level pahala. Dan yang paling penting adalah subscribe dan tombol loncengnya pemirsa. Sebab kenapa subscribe dan tombol lonceng itu penting pemirsa? Karena subscribe itu gratis dan tidak mengurangi pulsa sedikit pun. Apalagi mengurangi harga diri pemirsa. Sorry pemirsa, hanya begarah. Baik pemirsa, kita bahas satu persatu terkait dengan bulan Muharram. Pertama, apa makna dan pesan dibalik penamaan bulan Muharram tersebut? Pemirsa, kata Muharram artinya yang diharamkan. Artinya pemirsa, tersirat makna bahwa melakukan dosa dan maksiat sangat dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Muharram tersebut. Dan bulan Muharram salah satu bulan dari Arba'atun Hurum. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat ke-36, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Karena itu janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan bulan Muharram ini. Namun sebaliknya pemirsa yang mulia, memperbanyak amal ibadah sangat disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Muharram ini. Di samping itu pemirsa yang mulia, makna tersirat lain yang bisa kita petik dari bulan Muharram ini adalah, sebagaimana kita ketahui bulan Muharram adalah bulan pertama dari bulan-bulan tahun Hijriah. Tentunya ada pesan terselip di dalamnya, yaitu bagaimana kita di awal tahun ini meninggalkan berbagai bentuk dosa dan maksiat, baik yang bersifat zahir maupun yang batin. Karena itu di bulan Muharram ini, bagaimana kita semua, terutama saya yang berbicara ini tentunya, berazam sembari berdoa meninggalkan segala bentuk yang dilarang, segala bentuk yang dimurkai dan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis sahih yang berasal dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Seorang muslim yang baik itu adalah orang yang terjaga orang-orang muslim yang lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Rawahul Imam Bukhari. Sementara orang yang berhijrah, kata Rasulullah, adalah orang yang menghijrahi atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama pemirsa. Bulan Muharram disebut Muharram karena berbuat dosa dan kezaliman dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang berhijrah dari berbagai bentuk dosa adalah orang yang memuliakan makna Muharram itu sendiri pemirsa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk poin yang pertama ini sedikit saya tambahkan sebagai catatan. Apa itu? Begini pemirsa, boleh jadi kita, saya dan pemirsa yang sedang menonton video ini, boleh jadi kita tidak termasuk orang yang ibadahnya dari segi kualitas dan kuantitasnya luar biasa. Artinya ibadah kita biasa-biasa saja. Tapi sungguh pun demikian pemirsa, dosa dan maksiat jangan sampai kita lakukan. Sebab pemirsa yang mulia, yang membuat hidup kita kualat, yang membuat hidup kita dicabut keberkahannya, justru karena ulah dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Hal inilah yang Allah jelaskan dalam firman-Nya surah Al-Anfal ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Artinya yang demikian bahwa Allah tidak pernah merubah, mencabut nikmat yang telah Ia anugerahkan kepada satu kaum hingga mereka yang merubah diri mereka menjadi kufur. Dan Allah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makna ayat ini akan semakin jelas ketika kita baca ayat sebelumnya yang menjelaskan kekufuran Fir'aun dan para pengikutnya. Ka'dabi ali Fir'aun walladzina min qablihim kazzabu bi ayatillah fa akhadhahumullahu bi dhunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaannya. Kemudian yang kedua, pemirsa yang mulia, apa peristiwa penting yang Allah abadikan di bulan Muharram ini? Pemirsa yang mulia, sebagai seorang mukmin, salah satu suasana keimanan yang harus dibangun di dalam hati kita adalah suasana bagaimana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabiullah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya ketika menyeberangi Laut Merah. Dan peristiwa mukjizat ini, pemirsa, terjadi di bulan Muharram. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ila an-nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatan likulli sabarin syakur. Artinya kami utus Musa dengan berbagai mukjizat agar Musa menyelamatkan kaumnya Bani Israel dari berbagai bentuk kezaliman menuju cahaya hidayah keimanan yang benar. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Meskipun ayat di atas konteksnya dari Allah kepada Musa alaihissalam, namun juga untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya pemirsa, maka ingatkan jugalah umat Nabi Muhammad ini dengan hari-hari Allah atau ayyamullah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa alaihissalam beserta Bani Israel. Dan hari ketika Allah menenggelamkan Fir'aun laknatullah sama para pengikutnya. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-65 dan 66 Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal ini. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqnal akharin. Artinya kami selamatkan Musa bersama orang-orang yang mengikutinya. Dan kemudian kami tenggelamkan yang lainnya, yaitu Fir'aun bersama pengikut-pengikutnya. Bahkan lebih dari itu pemirsa, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam sungguh sangat luar biasa sebetulnya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam sejak ia masih bayi. Di mana ketika itu semua anak laki-laki yang lahir harus dibunuh dengan cara disembelih. Wal'iyazubillah. Sementara Nabi Musa alaihissalam dibesarkan oleh Fir'aun dan istrinya Asia. Karena itu sebagai rasa syukur Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia berpuasa di bulan Allah yang mulia ini, bulan Muharram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan Syahrullah al-Muharram. Satu-satunya bulan yang diimbuhkan lafaz jalalah Allah ke bulan ini. Dan Syahrullah al-Muharram artinya bulan Allah Muharram. Bulan di mana perbuatan seperti perang, berbuat zalim, bermusuhan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat ke-36 pemirsa, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Karena itu janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram ini. Dan bulan Muharram pemirsa adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim sebagai Ashhurul Hurum. Artinya bulan-bulan yang sangat dilarang melakukan segala bentuk kezaliman, termasuk peperangan di dalamnya. Pemirsa yang mulia, sebaliknya melakukan kebaikan di bulan Muharram, pahalanya dilipat gandakan, dan melakukan dosa sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu pemirsa yang mulia, kita masuk pada poin yang ketiga, apa ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini? Ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini pemirsa adalah puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Dan untuk tahun ini, tahun 2020 jatuh pada hari Sabtu.
besok berarti. Dan ingat pemirsa, jangan sampai terlewatkan karena keutamaannya yang begitu besar. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang berasal dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, wa afdhalus salah ba'da al-fariidah salatul lail." Puasa terbaik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Maksudnya puasa 10 Asyura di bulan Muharram. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu adalah salat tahajud, qiyamul lail. Ini hadis yang pertama pemirsa. Rasulullah SAW juga menjelaskan keutamaan puasa Ashura dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanata allati qablah. Saya berharap, kata Rasulullah, semoga Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Pemirsa yang mulia, kemudian terkait cara atau kaifiyah puasa Ashura ini, setidaknya ada 3 cara yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, puasa pada hari Ashura saja, yaitu tanggal 10 Muharram. Besok berarti. Untuk tahun ini 2020 jatuh pada hari Sabtu besok. Cara inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah. Cara kedua pemirsa dengan cara puasa pada hari ke-9 dan ke-10 Muharram. Cara ini yang banyak dipilih oleh kalangan fuqaha. Lalu cara ketiga yaitu puasa pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Cara ketiga ini diperbolehkan oleh ulama. Meskipun cara ketiga ini pemirsa didukung oleh hadis yang agak lemah, namun tetap boleh diamalkan karena termasuk dalam ranah hadis fadailul a'mal. Terakhir pemirsa yang mulia, sebagai motivasi bagi kita, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW, bahwa puasa Ashura menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Begini pemirsa. Jadi pemirsa, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini sesungguhnya di samping mendapatkan pahala dan pemberat timbangan kebaikan kita kelak, sekaligus fungsinya dalam agama kita adalah untuk menghapus dosa-dosa kita pemirsa. Terutama tentunya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka seseorang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Arafah berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kita tahun lalu dan tahun ini. Demikian Rasulullah SAW menjelaskan dalam salah satu hadisnya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ja'tunibat al-kabair." Salat 5 waktu dari salat ke salat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, serta puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa selama dosa besar dijauhi. Demikian pemirsa, kajian tentang keutamaan Muharram dan puasa Ashura. Semoga bermanfaat. Baik pemirsa, terima kasih telah menonton video ini, dan dukung terus channel Anda ini dengan cara like, komen, dan share. Dan yang paling penting pemirsa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, karena subscribe itu gratis dan tidak mengurangi pulsa. Dan jangan lupa tombol lonceng yang ada getarnya pemirsa, untuk pemberitahuan video terbaru dari kami. Oke pemirsa, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.